Padahal sebetulnya kopi di Tegal itu kopi yang berkualitas tinggi ya. Kalau ngomong berkualitas, kebenaran kopi dari Batu Merah di tahun kemarin 2019 kita dua kali dapat award. Tepuk tangan ini untuk Batu Merah. Oke. Berarti orang kalah orang kalah. Ayo. Orang kalah. Asli dari kalah mulang potensinya dulu ya. Itu dari segi tadi industrinya sekarang juara 1 di TMII waktu itu Mas Kopi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua itu Festival Kopi Jawa Tengah waktu itu udah Ganjar di Banjarnegara. Pemalang ini bola. Nomor 2 waktu itu Batu Merah nomor 2, nomor 1 Magelang. Kalau dia nggak itu gimana Pak? Ya wis. Kita tangkap. Tepuk tangan untuk Mas dulu. Kita tangkap sebagai spirit yang luar biasa dan pastinya kita bisa tangkap dari dan kita kembangkan. Nah, satu lagi sebelum ke Mas ini. Dan jangan banyak-banyak sampai jawab. Kedainya bagaimana, Mas? Kedai kopinya. Iya, merespon soal ini. Merespon soal kopi Batu Merah atau soal? Iya, merespon soal kopi Tegal. Merespon soal kopi Tegal kalau dari kedai, kebenaran gini Pak. Sebenarnya Tegal itu udah lumayan tertata karena ada komunitas namanya Sebar. Apa? Sebar. Sebar. Serumpun Barista Tegal. Iya. Serumpun Barista Tegal. Nah, kita pelan-pelan menyalurkan Batu Merah lewat komunitas. Sebenarnya orang lain. Artinya kita udah dari kedai-kedai yang memang tergabung di dalam komunitas, kita menyuarakan itu. Kita juga ya main ke kebun, proses bareng-bareng, kita dikeluh kesah apa yang dihadapi di sana dan ngerasain pengolahan itu gimana. Kita melakukan semua. Walaupun iya, sip. Otomatis tepuk tangan dulu buat Mas ini luar biasa. Ya. Oke, berhubungan belum kena. Iya. Si kalah apa nih? Ini Mas Rian ini sebetulnya konsepnya bagus. Saya tertarik. Mas Rian ini kan pengusaha nasional nih. Dia ada di Bandung, ada di beberapa titik-titik kota ya. Kenapa harus pilih Tegal? Pasti ada soal mapping usaha yang secara komprehensif ini sudah dibaca oleh Mas Rian dan sebetulnya ada kegelisahan nggak dari Mas Rian sebagai pemilik kopi yang sudah beberapa hal saya kira mengamati di daerah-daerah lain. Semoga Mas Rian. Terima kasih. Ya. Kalau ngomongin bisnisnya sih sebenarnya memang tidak khawatir sekali. Ya. Sebenarnya ini sudah beberapa kali saya ungkapkan di beberapa talk show ya. Ya. Kebetulan memang sangat mudah sekali. Awalnya tuh kita di Bandung belum ada kepikiran untuk expand gitu ya. Kita hanya melihatnya hanya aset. Kita punya aset di Selawi, lalu kenapa tidak dimanfaatkan? Tapi kan waktu zaman dulu baru ada Golden kalau nggak salah, Golden tradisi Golden sama tradisi. Sama konsepnya semuanya memanfaatkan aset lah. Mas Dika juga memanfaatkan aset sendiri. Kami pun sebenarnya konsepnya sama. Memang sempat 2016 pengen, tapi 2017 kita mundur lagi. Tiba-tiba ada kabar Trans Studio Mall atau Trans Studio Mini ya, Transmart ya, sorry. Ya, Transmart tahu-tahu nongol ada di kota Tegal. Nah, kami sebenarnya karena sebelumnya memang kami basicnya sebenarnya bukan cuma kopi, tapi bisnis development. Jadi kami hanya mapping saja. Ini Transcorp kok berani bikin di kota Tegal ya? Kenapa nggak di Pemalang? Kenapa nggak di Pekalongan? Bahkan waktu itu Solo pun ditinggal, Tegal dulu. Saya kira sekelas Stamford Group pasti memiliki research and development. Tidak mungkin sekonyong-konyong membuka sembarangan itu ya. Nggak mungkin sembarangan. Pasti ada survei dan lain-lain. Kita hanya sebenarnya ngintil aja gitu. Kita membuntuti aja gitu. Ada trans di mana kita buntutin karena secara tidak langsung memangkas riset survei perdagangannya. Nggak usah survei, udah tinggal ikutin aja. Dan memang ya karena saya juga orang Tegal gitu ya, bahwa kita tahu yang namanya di Tegal itu ada sebuah idiom yang namanya mastar Pak.
apa pelaksana? Jangan saya balikin Ketua DPW kebudayaan. saya balikin sebagai budayawan, masa nggak tahu? Turunkan. Ada budaya namanya masak. Masak itu itu apa? Jangan pelaksana apa ini? Masak itu adalah gengsi. Gengsi yang lebih apa ya? Dia punya suatu gengsi yang bisa diutamakan. Contoh kita lihat budaya sate kambing. Sate kambing itu tidak murah. Ya. Kita tahu di sini ada butong, ada apa segala macam lah. Itu harganya kan nggak murah ya. Iya. 100.000 satu kodi, 120 dan segala macam. Nah, saya melihat fenomena bahwa dari dulu ada orang Tegal itu mau dia tukang becak, tukang arit atau apapun, kalau dia sedang punya rezeki pasti ngajak keluarganya ke Ya. nyate. Iya. Nyate itu menjadi suatu hal yang membanggakan dan itu tidak murah. Maksud saya tukang beca sendiri berani seperti itu, berarti Tegal itu punya gaya hidup yang bisa dibilang klaster. Ini kayak beda tipis. Masa korek berduga. Ya, iya benar. Silakan Mas. Wong sugih pirang-pirang, Ya. wong lasar arang-arang. Saya terjemahkan lagi sebenarnya Ya. ya berarti di Tegal itu punya pasar. Ya, punya pasar sekali dan orang bisa mau diarahkan untuk bergaya hidup seperti coffee shop, Ya. kedai-kedai dan segala macam itu bisa banget. Terbukti bahwa transport masih hidup seperti halnya mall-mall di Tegal gitu ya. Bisa dibilang jarang lah yang akhirnya gulung tikar walaupun kayak pandemi kemarin pun masih ada aja gitu ya. Ini masalah hanya bisnisnya. Lalu satu catatan buat kami adalah yang penting di Tegal itu kalau bikin usaha jangan setengah-setengah. Wah, iya. Jadi harus melasar lagi karena orangnya pun yang datang pun sudah melasar. Jadi jangan setengah-setengah, kasih yang terbaik aja. Karena memang membuktikan kebetulan John juga mengalami evolusi yang dari cuma tinggal dan segala macam. Pada saat dulu kita coba-coba doang, hasilnya ya coba-coba. Tapi pada saat kita kasih serius, hasilnya pun serius. Ini kunci Mas. Ya, Kalau kita coba-coba, ya hasilnya coba-coba. Tapi kalau serius, pasti ada yang serius. Ini keyword. dan terbukti kita pun sebenarnya agak deg-degan. Ada beberapa investor atau seorang pengusaha yang datangnya di luar daripada Tegal. Itu berani gila-gilaan ya Mas, bikin kafe di Tegal. Kebetulan alhamdulillahnya masih ke Tegal kota nih. Masih ke Tegal kota. Itu investasinya ya miliaran untuk bikin coffee shop, berani keluarin 2-3 miliar, 4 miliar. Lagi Tegal kabupaten. Kabupaten masih John lah, masih belum ya? Aman ya? Masih belum. Di Kabupaten Tegal masih menjunjung tinggi kedaerahan, komunitas, lokalitas. Itu terlihat sekali kok. Termasuk kedai Nyong Kopi ini juga sama komunitas juga. Tapi yang justru akhirnya mendorong para warga luar nih, ada di Jatibarang, Tegal Kota, di Warna itu pada larinya ke sini. Bahkan ini sedikit cerita disebut bahwa di kota Tegal sendiri kan kita tahu 2-3 tahun ke belakang banyak bermunculan beer house. Orang para pengusaha jualan alkohol, beer house, lounge, diskotik, karaoke dan lain-lain. Kami sebenarnya sempat waktu itu 2 tahun yang lalu menerima masukan dari teman-teman coffee shop di kota Tegal. Itu penjualannya sampai drop sekali. Karena efek dari Kopi itu. bukan efek dari beer house dan lain-lain. Makanya imbasnya ke Kabupaten Tegal. Orang-orang yang benar-benar orang-orang kota Tegal yang pengen kopi akhirnya ke kota Tegal, ke Kabupaten Tegal. Dan itu efeknya ke kami. Oh iya, Iya, karena kalau mau ngomongin perhitungan ekspansi minuman orang jualan minuman alkohol di kota Tegal itu sangat besar sekali. Makanya ya mungkin kalau kami sih mumpung ada dari pemerintahan, sebenarnya ya baiknya dipertahankan sih. Tepuk tangan. Masalah perizinan dan lain-lain. Karena kita di Kabupaten Tegal masih mempertahankan itu ya. Masih mempertahankan itu juga peran pemerintah. Mungkin saya yakin dari pemerintah pasti dapat masukan
apa namanya izin minuman beralkohol dan lain-lain. Ya. Saya kira kabupaten masih mengeluarkan untuk tidak, dan kami mungkin bersyukur alhamdulillah pemerintah masih bersupport gitu ya. Tenang ya Pak. Itu aja sih, itu aja. Karena itu berpengaruh sekali. Maksudnya berpengaruh spesifikasinya pada kedai-kedai kopi ya? Oh pasti. Iya. Sekarang kalau perhitungan gila-gilaan seperti Kota Tegal, ya saya alhamdulillah memang sudah tidak seperti itu. Tapi melihat ekspansinya luar biasa Pak. Mereka hanya jual 100 paketan 150.000, bisa dibilang bisa berempat, 150.000 dijamin mabok, denger live musik. Ya pasti orang dengan 150.000 ngejar yang seperti itu. Itu psikologi dasar menurut saya. Ya, kayaknya waktu itu saya juga lihat dengan ada dan lagi-lagi Kabupaten Tegal masih alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rian dulu. Nggak tahu, marketnya sebenarnya orang kabupaten ya. Megi pakai pira Mas? Itu kan bahas soal kita ngomong soal ini. Soal apa? Sindir orang gitu. Iya. Orang itu mesti dua paket lebih murah. Iya. Minuman si jitok regane 20.000 dijamin langsung mumet. Iya, soalnya Pak Ana jeboge. Komplongan terus langsung luwih murah. Pensi campur dong. Iya. Oke. Tapi satu lagi. Ya, gimana ini? Setuju nggak dengan omongannya Mas Joko tadi? Ya. Bahwa kita ini masih kalah dengan Pemalang. Oh jelas. Kalau ini kembali lagi tadi, mungkin pertanyaannya adalah masalah sisi bisnis. Saya jawab dari sisi bisnis. Tapi kalau dari segi kami yang pelaku industri kopinya sendiri, Tegal memang jelas masih jauh sekali. Jauh ya. Hulu ke hilirnya masih belum ada benang merah. Menurut sampean apa? Saya kira balik lagi ya. Tadi sudah dibicarakan bahwa kopi punya rentang waktu penanaman. Nah, namanya tanah. Sekarang gini deh, banyak teman-teman di sini mungkin pada saat pandemi kemarin juga pada merawat tanaman ya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Bahkan berhasil bisa dijual ke tetangganya, katakanlah begitu. Kopi juga sama. Yang jadi masalah kalau kami dari sisi bisnis, karena saya dari bisnis planning sendiri, waktu itu juga sudah pernah menawarkan kalau kita mau fokus di brandnya dulu. Kita mau menghajar batu mirah biar naik. Waktu itu sudah saya sampaikan ke Mas Fatur ya Mas. Ya. Kalau mau batu mirah mau naik, mau dihajarkan dulu, berarti kan kepentingannya adalah brand. Brand ini dibangun agak susah nih, agak deg-degan nih. Sebenarnya kita juga bisa katakanlah brandingnya batu mirah, mau kita kerjakan Gucci-nya atau Slawinya atau Kabupaten Tegalnya. Sebenarnya kalau masalah sudah ada lubang untuk orang mau absorb beansnya sudah mau absorb, sebenarnya kita bisa gantikan pakai beans lain. Contoh dari Jawa Barat, contoh dari Pemalang tetangga kita. Yang penting brand kita naik dulu. Yang penting brand kita naik, ini kepentingannya. Kecuali kita memang idealis, brand ini harus dari kopi kita sendiri. Wah, ya berarti butuh 8 tahun lagi atau 12 tahun lagi. Nah, balik lagi ini adalah solusi gimana brand kita bisa naik. Apalagi sebenarnya kalau kedai-kedai seperti Nyong Kopi, Jati Kopi itu kan kopi-kopi tradisional. Sebenarnya mau dipaksa pakai batu mirah pun bisa. Kita roasting dark roast selesai. Mas Diva dengan sulapan ting udah bisa. Mau nyaingin kopi-kopi Jawa Timuran itu gampang. Gampang banget. Ini mah gimana Mas kita jatinya aja mau pakai beans kita kan? Dia lepas kita dari Jati Kopi. Sebenarnya bisa nggak usah impor jauh-jauh dari Jawa Timuran, Jogja. Itu nggak perlu. Kita udah cukup. Sudah bisa banget mau dijadikan menyaingi kota-kota lain itu bisa. Hanya saja tinggal masalah support sistemnya. Brandingnya ini kan. Brandingnya kalau mau naikin branding ya kita bicara branding. Oke. Seperti itu. Pas. Tepuk tangan dulu buat Mas. Iya. Jadi memang harus branding dulu yang utamanya ya Pak. Untuk bisa bersaing itu harus punya brand yang kuat, yang istilahnya bisa bersaing dengan kopi-kopi yang lain di Indonesia. Oke, saya menangkap di beliau dua orang ini ada serta harapan sentuhan dari pemerintah. Soal ngomong branding, ngomong soal meningkatkan dan nasib para petani hulu dan hilir. Ya, dari dulu ke hilir. Ini yang harus kita tanyakan sama
Wasek. Meskipun saya belum setuju dengan dua orang ini tadi. Kok malah ya Wi ya. Oke, Pak Sekda, Pak Sekda. Monggo, Mas Sekda. Apa ini Pak? Iya, yang apa yang harus ini potensi Pak, potensi ada berapa kedai kopi Mas kita bikin sini? Ada berapa? Berapa Mas Fatur? 100 ya? 100 kedai kopi. Ada petani kopinya. Ada brandingnya tadi. Ada batu mirahnya. Batu mirah. Kalau batu mirah, soal batu mirah kita warga Tegal Iya. tidak asing lagi karena kan SBY pernah datang ke situ Ah. ke batu mirah. Nah, apa yang harus dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dalam konteks potensi itu, Pak? Ya, terima kasih Bu Dewi. Tadi dan juga teman-teman semuanya. Jadi saya melihat bahwa anak muda ini adalah fenomena alam. Oh, fenomena alam. Fenomena alam, termasuk bahwa perubahan dari COVID-19 ini ya adalah suatu tatanan baru, dia sudah melangkah ke depan. Nah, iya. Lebih bahkan meloncat. Iya. Jadi di bawahnya COVID-19 dia meloncat. Iya. Sehingga pada saat COVID-19 kita operasional di kafe itu masih tetap ramai. Kayak Mas kita, apa? Mas kita kayak korban. Iya, gimana Pak? Kemudian yang kedua tentang kopi ya. Ya. Beliau ini mereka itu sebetulnya sudah menjadi suatu pelopor. Bahkan ini pada saat zaman lalu Indonesia itu kan sudah terkenal kopi. Ya. Tetapi kopinya adalah kopi tadi ya, setara dengan Mas Diva tadi. Kopi kuantitas. Ya. Kuantitas. Jadi banyak-banyakan, panen banyak, dibuat, kemudian ditumbuk, misalkan dan sebagainya. Model tradisional ketemunya pahit, ya. Nah, ketemunya apa? Ekspor. Ya kan? Ekspor. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kualitas tadi. Kualitas di mana mereka mencari yang berkualitas, dan apa yang terjadi? Harganya naik. Justru tidak kuantitas yang banyak, tapi kualitas. Harganya naik. Kalau dulu misalkan harga per kilo 8.000, sekarang mungkin sampai 100.000. Ya. Ya, 100.000. Artinya apa? Bahwa ini mengubah pasar, dan juga untuk internal yang luar biasa. Lalu kemudian secara ekonomi, ya bisa dilihat bahwa secara ekonomi itu berarti nguri-nguri milik kita sendiri. Contoh, Starbucks sekarang dengan harga kopi ini masih turun. Iya. Pasti. Ya kan? Starbucks kalau ada pemilik kafe-kafe lokal itu pasti turun ya. Harganya lebih mudah, kemudian kualitasnya tidak kalah. Iya. Nah, ini seperti itu. Sehingga tadi dikatakan bahwa kota seperti ini, kafe ini kita mempertahankan yang tradisional apa, tapi ini justru malah menjadi nanti brandingnya jadi itu, di situ, kan gitu. Nah, sekarang peran dari pemerintah. Iya. Gimana Pak? Ini peluang bagi teman-teman semuanya kopi. Karena apa? Kedai kopi itu pasti akan api-apian. Ya kan? Seni kreatif anak mudanya pasti muncul. Tidak emplek-emplek. Ya kan? Tata ruangnya, desainnya, ini pasti akan dipikirkan. Termasuk sajiannya Ya, sajiannya. Ini kan justru memberikan nilai plus pemerintah daerah dalam rangka memberikan panik-panik ramean yang betul-betul tertata. Kan gitu. Nah, informasi bahwa tahun 2022 nanti kita akan membangun yang namanya wajah kota Kampung. Wajah kota Kampung. Ya. Yang 9 koridor itu. Ya, 9 koridor itu untuk tahun besok 2 koridor, 3 koridor. Yang mana masing-masing koridor ini punya roh sendiri. Misalkan Semarang itu ada roh kota lama. Di sini kan misalkan roh area militer. Dan sebagainya. Ini bisa ditangkap bagaimana nanti akan pengaturan dari pojok-pojok kopi itu. Nah, kemudian yang kedua di
bisa tanam lagi bahwa kita sepakat tidak seperti kota, karena kita diatur yang 281 desa, maka kita akan membangun kawasan desa. Oh, bukan hanya di pusat sawit. Iya, kawasan desa itu ada 6 spesifik roh yang ada di Kabupaten Tegal. Ya. 6 spesifik. Secara geografis pegunungan, kemudian kota dan kemudian Pantura. Ya. Tetapi kawasan ini sudah di mapping oleh para ahli menjadi 6 kawasan. Ini nanti bentuknya saya yakin kualitas atau spesifik karakter kedai kopi ini akan berbeda. Iya. Karena ternyata kedai kopi ini universal. Dari tua muda itu pasti kopi. Iya. Nah, yang tak kalah penting masih Kabupaten Tegal akan menjadi kota yang membuat sehat. Dan kedai kopi itu yang penikmat pasti orang-orang katakanlah untuk merubah lelah, capek dan sebagainya. Ini kan untuk sehat. Ya. Jangan sampai stres. Wah, salah satunya kopi. Termasuk membantu dokter juga. Nah, ini yang harus dijual. Iya. Dijual. Dan akan saya tambahi lagi bahwa kita juga mengembangkan ini memang lain ya. Tapi sebetulnya pangsa tanamnya itu sudah ada mappingnya, kami sudah konsultasi. Ya, Pak. Yaitu jamu. Oh, jamu. Jamu kami sudah mau mapping dari mulai Kalibakung, DKJ, satu jamu itu. Dari mulai Kalibakung sampai Guci, sampai dari mulai jamu yang katakanlah serik, sampai yang Guci itu Purwaceng sudah ada lokasi-lokasinya. Dan ini tahapan ini kemarin kita ke Tawamangu sebagai brandnya untuk kopi ini. Di sana kita nanti sudah akan mengangkat pada petani jamu. Nah, masuk kopi, gimana untuk dengan petani jamu? Monggo. Kita daerah untuk kawasannya. Iya. Intinya mensupport terhadap keberadaan dan hulunya yang di sini ya, Pak. Iya. Lahan termasuk nggak, Pak? Lahan monggo. Jadi kami sedang terus terang bekerja sama dengan BPN dan Kejaksaan. Ini sedang mengasetkan menginventaris kembali tanah-tanah pemerintah daerah. Tanah-tanah pemerintah Ya, daerah. inventaris kerjasama murah dan sebagainya. Iya. Bisa saja. Dan itu pasti bisa menjadi potensi Iya. petani kopi ya. Iya. Gitu ya. Dan saya yakin dari anak muda ini nanti tanam kopinya tidak tanam tradisional pasti. Betul. Nanti ada suatu plot-plot, bahkan nanti ada kopi pasar plus juga. Iya. Kawin. Saya dengar sih begini Pak, bahwa harus ada kerjasama dengan perhutani soal menanam kopi yang di daerah itu, betul ya Mas ya? Ini menjadi penting soal bagaimana ketika kita mau menyelesaikan dari hulu, kita harus selesai juga dengan birokrasi yang di situ. Ini perhutani ini memberi peluang, terutama desa-desa yang ada pertanian, itu berpeluang untuk kerjasama. Ya. Regulasinya sudah ada ini, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Kita sudah sampai semeju. Itu dari kepala desa itu sudah ada kerjasama. Iya. Kemudian itu juga ada kerjasama. Oke, terima kasih. Intinya sebetulnya pemerintah daerah siap mensupport dari kedai dan petani gitu ya. Yang jelas dari pagi sampai malam itu jadi sekitar. Oke, siap. Tepuk tangan. Nah itu dari hulunya Mas. Tadi kan masalahnya dari hulu, regulasi. Sekarang bicara ke hilirnya, Mas. Di industri kopi yang ada apa, kafe-kafe yang harus selami. Kafe ini. Kaitannya dengan regulasi perizinan. Iya itu penting tuh. Sebagainya itu gimana Pak? Menjadi masalah juga ya Mas Dewa ya. Jadi semua perizinan yang terkait dengan kearifan lokal pasti akan kita pemuda. Oh gitu ya? Oke. Ada jaminan termuda ya? Oke. Support langsung dari pemerintah kabupaten perizinan untuk kafe kan Islami dipermudah. Alamak. Oke. Mudah-mudahan ini kita lihat udahlah nyomani Guci ya. Mudah-mudahan nanti spot dari Guci Jawa ini sudah ada seperti oleh ada seperti mau bayar riba. Kanan kiri sudah ada kafe kan? Ya. Nah, kita Perpres 79 mudah-mudahan apakah ini bisa deliver ya oleh pemerintah. Dananya dari pusat, dari mulai Mukangi sampai ke Guci. Nah ini upaya lembang nanti semuanya. Ada kira-kira 20 kilo itu sudah. Wah. Ini jadi impian saya juga Bapak. Sebelum nanti wisatawan itu sebelum masuk ke Guci, itu
mampir dulu. Ada ini oleh-oleh kopi Batu Mira, oleh-oleh kopi ada pusat kopi Tegal. Sebagai apa tadi penggoda-penggoda sebelum masuk ke kunci. Kami sedang mensupport PHRI, ada paket-paket wisata. Contoh, ada yang nginep sekarang sudah penuh ya, termasuk hotel yang baru ini. Horizon ini sudah tingginya luar biasa, ada mahal ya. Nah, ini bagaimana membawa mereka ke katakanlah malam hari, yuk jalan-jalan. Nah, tidak seperti itu sekarang. Keluar dari hotel malam hari di Guci sepi. Ya, minum-minum aja ya. Kilo sepi. Kilo sepi sampai orang bener itu. Gak rame ya. Kalau rame ada sanja, ada tawuran, ada diskusi gitu. Di kopi itu merapatlah ke wisata-wisata. Destinasi wisatanya luar biasa. Top. Oke, Cun, kopi nanti merapat ke situ. Luar biasa. Oke. Katakanlah dari 281 desa. Ya. Untuk 50 saja luar biasa. Oh iya. Pengembangan tradisinya kopi orang kawin toh, kan belajar gitu. Di kopi orientasi tidak. Iya, oke. Lalu belum tangan lagi. Ya, setelah Pak Sekda, kemudian Mas Rian dan ini kita sebetulnya bagian dari yang bahagia ini kedatangan budaya. Karena budaya selama ini juga kita lihat misalnya lagi hebat-hebatnya menanam. Saya harus spiritnya nanti bisa disampaikan. Termasuk Lagi hebat-hebatnya menanam beberapa daerah penghijauan. Saya nggak tahu nanti apa ya. Tapi bahwa apa yang ditanam? ya tanaman lah. Korek ya. Pohon lah, pohon. Sampai tidak perlu tak kasih mati atau Pak Saiful Anwarnya juga. Oke. Udah setelah melihat beberapa hal soal tadi apa yang dikatakan, sebetulnya apa yang menjadi support nanti soal bisa lebih besar dan pastinya akan lebih bisa dikembangkan dalam seperti ini. Dan saya kira juga ada perspektif lain soal bagaimana budaya melihat potensi kopi dan segala jenisnya dan budayanya dan sebagainya. Dulu ya, soal ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi 3 narasumber kita sudah menyampaikan ya. Yang pertama kedai kopinya, kemudian yang kedua udah pengalaman secara nasional berbicara soal branding dan sebagainya. Kemudian Pak Sekda juga sudah menjanjikan untuk mempermudah perizinan. Kalau saya lebih melihatnya kepada yang pertama, bagaimana saya tertarik dengan kata-kata melaksar itu, ya kan? Karena saya sejak jadi orang Tegal, saya sering dengar kata-kata itu. Ya, saya nggak pernah nanya melaksar itu apa, ternyata melaksar itu kalau di kacamata saya maksudnya boros, gitu kan? Jadi royal gitu, gengsi, gitu kan? Royal. Nah ini sebetulnya bisa jadi satu brand yang nantinya bisa dikembangkan ya kan? Kalau kita bicara Tegal itu orang tahunya kan teh, ya kan teh kopi Tegal. Nah kopi itu kan belum. Nah kita harus memilih salah satu kata mungkin yang Tegal banget tapi unik gitu. Nah Melaksar itu bisa jadi salah satu pilihan. Jadi suatu saat sama-sama kita bisa membangun branding kopi Melaksar. Melaksar kopi ini. Ya Melaksar kopi gitu kan. Nah, jadi nggak usah pakai kata-kata Tegal karena Melaksar itu sudah bahasa Tegal gitu kan. Ini jadi PR bersama nih. Kalau ada yang pakai bayar royalti sama saya kan. Melaksar kopi. Jadi Langsung hakim. ya, besok kaosnya udah langsung keluar ini. Melaksar kopi ini bisa jadi brand. Kemudian yang berikutnya soal regulasi. Ya, saya bilang regulasi ini sebenarnya nggak sulit. Ya, tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Tegal melihat bahwa potensi bahwa masyarakat Tegal Melaksar itu menjadi salah satu captive market, ya kan, yang harus ditangkap. Artinya apa? Demand-nya udah ada, ya kan? Udah jelas itu. Udah jelas, demand-nya udah ada, captive market-nya sudah ada, tinggal bagaimana supply-nya, ya kan? Nah, supply itu tidak harus kita menanam sendiri, tapi bahwa ada di hulunya, Tegal itu harus terlihat punya kebun kopi itu juga penting menurut saya, ya kan? Jadi kalau tadi beliau mengatakan
asal kita punya brand, kopinya dari mana aja nggak masalah. Tapi kalau orang kepingin datang ke Tegal, kemudian nggak ada kebun kopinya, kesannya kurang, kan? Nah ini saya minta tolong juga nih kepada Pak Sekda, coba kita cari gitu ya salah satu lokasi di tempat lain. Nanti bibit kopinya saya lihat tadi udah dipancing-pancing ya. Dewi lagi seru-serunya ke sana. Kebetulan saya hobi banget tanaman dan memang kemarin saya membantu 100 desa di Kabupaten Tegal untuk memiliki kawasan buah desa. Jadi 8.000 bibit pohon buah-buahan, 16 buah-buahan sudah saya sebar di 100 desa. Dan awal tahun ini ada 25.000 pohon lagi. 25.000. Kita nambah 100 desa lagi, jadi total tahun depan sekitar 200 desa yang akan punya kawasan buah desa. Nah, kawasan buah desa ini saya minta kepada kepala desa untuk menunjuk, melihat gitu ya potensi tanah-tanah milik desa yang idle, yang tidur. Nah kebanyakan kan lapangan bola, kan? Nah itu sekarang lapangan bola, Pak Sekda nanti 1 tahun lagi boleh jalan-jalan ke desa-desa yang punya lapangan bola, dipastikan mereka punya kawasan buah desa karena sekelilingnya semua saya tanamin buah-buahan dan itu bisa dinikmati masyarakat dengan gratis. Bahkan ada di beberapa desa yang merupakan desa stunting, itu saya minta mereka ada corner gitu ya, jadi kawasan layak bumil dan balita. Jadi kalau sore itu bisa jadi tempat bermain anak-anak dan sebagainya. Bahkan ada salah satu desa juga di Margasari, desa Kalisalak, itu bagus, termasuk saya lihat bagus perkembangannya. Kenapa? Karena dia sampai bikin jogging track juga, bikin taman. Di sekitar lapangan bola itu ya? Iya, sekitar lapangan bola. Jadi kepala desa sekarang itu karena banyak yang muda, jadi mereka saya tuntut untuk kreatif. Ya. Jadi kan tidak hanya bupati dan sekda yang mikirin kade, saya anggota DPR RI sebagai pembina wilayah punya kewajiban. Saya juga anggota DPR RI yang sekarang sudah jadi orang Tegal. Udah melalang buana kemana-kemana, sekolah sampai ke Amerika. Ternyata jatuh cintanya sama Tegal. Kali dari Tegal bisa ngecap rasanya. Ternyata rasanya Tegal. Rasanya melastar banget. Boleh juga ya brand itu ya. Melastar banget. Ya, jadi itu yang membuat saya keinginan kuat untuk membangun Kabupaten Tegal. Nothing tulus. Jadi apapun akan saya lakukan untuk tidak semata-mata hanya karena politis. Nggak ada itu, karena buat saya pengabdian pada masyarakat itu tidak selalu endingnya adalah politis. Makanya saya tidak pernah takut untuk menggalang kerjasama dengan siapapun, ya kan? Karena memang kita tujuannya ya bagaimana Tegal ini terbangun menjadi sesuatu yang suatu saat menjadi salah satu kabupaten yang bahasa kekiniannya itu ya paling hits lah gitu kan, paling hits gitu. Karena potensinya tadi Pak Sekda udah menyampaikan, bahkan pakar-pakar sudah mapping ternyata potensi atau klasterisasi area di Kabupaten Tegal nggak cuma 3, 6, dan itu jarang. Jarang ya? Di Indonesia itu jarang sekali satu daerah di klaster menjadi 6 jenis kawasan. Secara demografi gitu. Ya, biasanya maksimum itu 3 atau 4. Paling 3 4. Ya, pegunungan, industri, ya kan, perdagangan sama pantura. Itu pol-polan, ya pol-polannya lah, bahasa Tegalnya bilang pol-polannya 4, ini Tegal 6. Sampai 6. 6 ini istimewa banget ya. Jadi ini harus kita tangkap sebagai tanggung jawab semua stakeholder untuk melakukan atau membangun sama-sama. Ya. Nah itu tadi kalau Pak Sekda bisa mencarikan salah satu kawasan, ya kita bersama-sama, kebetulan sebagai anggota DPR RI saya juga salah satu ketua di HKTI Pusat, dan juga pengurus di Kadin Pusat Kadin Indonesia. Nanti bisa kita bantu teman-teman yang akan ke Tegal untuk membantu pengembangan pariwisata, terutama industri kopinya. Nah jadi saya menunggu nih, begitu Pak Sekda bilang, Bu, di sana ada area yang bisa untuk kopi, misalnya milik Pemda atau siapa yang nanti bisa dikelola teman-teman Karang Taruna atau siapapun, saya akan membangun 1.000 pohon bibit kopi. Siap, mantap. Ya, tapi nggak dibuka. Betul. Padahal dari tadi katanya nanya, Bu Dewi mau ngasih apa? Kita langsung kasih 1.000 bibit pohon. 1.000 bibit kopi. 1.000 bibit pohon kopi untuk Kabupaten Tegal, dan kita lakukan sekaligus nanti saya Pak Sekda dan teman-teman yang ada di sini kita datang ke sana, kenal
pohon kopi sekaligus mencanangkan sebagai kawasan kopi Nostar. Wah, Iya, langsung. asik ya. Nah ini saya mau master betulan, aku bikin kaos ya. Mana kaosnya? Saya sudah Barang kaosnya. Nah ini kembali lagi soal kaos ya. Ya. Saya melihat yang namanya tradisi ngopi ini atau kebiasaan ngopi ini itu kalau bahasa Jawa kunonya itu coffee is a leisure. Oh, Ya, gitu. coffee is a leisure. Itu kopi itu adalah waktu luang. Ya kan? Belum pernah dengar kan? nyemung tegang main angin. Makanya kulit banget. Boleh. Jadi kopi itu Ya, kopi itu adalah waktu luang. Nah ini bisa harus kita bangun ini mindset, ya kan? Kita bangun mindset masyarakat Tegal bahwa lu tuh kalau luang yang kudu ngopi, ya kan? Itu harus ngopi. Nah kenapa? Itu tadi kopi itu pasti udah menyampaikan bisa relaksasi, ya kan? Orang jatuh cinta juga ngopi jadi pahit jadi manis, ya kan? Atau apa segala macam. Nah itu kebetulan saya tuangkan dalam kalimat-kalimat yang kaosnya saya bikin hari ini. Saya kan tahu 2 hari yang lalu ya mengisi acara di sini langsung keluar ide-ide. Nah, ada nggak? Aduh kok cuma ini ya yang ada kata-katanya loh. Nggak cuma itu, banyak mana? Mau dibagi-bagi? Enggak, banyak, nggak cuma ini. Coba gerak cepat. Ini orang Tegal, master juga tenaganya harusnya. Semua. Kedai kopi Enggak, itu bukan. bukan pada Mereka. sing boleh. Mana? Kalau menurut saya harus biasa gerak cepat. Oh iya, gitu. Dalam 2 hari mau cetak ini nggak bisa. Saya bilang bukan Tegal kalau nggak bisa. Akhirnya bisa, jadi juga. Ini apa tuh? Nah ini Dear Coffee ini maksudnya Dear kebetulan nama saya. Tapi Dear ini kan sayang, cinta, jadi ya kita cinta sama kopi. Gitu kan? Nah ini ada tulisannya local coffee, global taste. Jadi ini maksud saya tadi itu suatu saat kita punya melastar kopi, tapi taste-nya taste global. Nah, bagaimana supaya seolah-olah lidah kita itu global taste? Itu tadi kita ciptakan branding seperti yang disampaikan tadi Mas. Ya kan, kopinya sebenarnya biasa-biasa aja, nggak hebat-hebat juga, tapi karena iya jadi mindsetnya dibangun gitu kan supaya mereka. Nah ini ada lagi, nggak cuma ini, mana? Coba yang lain dibuka. Itu tuh apa, Bu? Nah ini juga nih, ini cocok juga buat anak-anak muda, ya kan, biar nggak baper ngopi aja. Wah, Ya, Mas Eka nggak boleh baper loh. Ada lagi nggak? Coba. Ada yang mau? Iya, ini gratis, boleh dibagi siapa aja. Ini saya cuma memperkenalkan dalam 2 hari. Semangat ini. Semangat ngopi sambil lihat kamu. Kan siapa yang mau nih? Coba lagi. Ini anak muda enak banget ya. Pak Sekda mau yang mana? Kalau gua baperan tuh, Mbak. Yang baperan. Ya boleh yang baper. Yang baper. Ayo cepet. Coba ada yang bisa bantuin nggak ini bukain kaosnya? Nah ini ada lagi nih saya tulis sedang risau ngopi aja. Nah Ini kasih aja, Bu. ini kasih yang mana? Yang mana? Biar semangat ngopi jangan lihat apa Nah pun. nih pakai langsung. Gua tunggu langsung mau tunggu langsung. Pakai. Langsung. Ada lagi nggak? Iya, sampai sih ada oke kucing. Nah ini nih, ini siapa yang mau nih? Ayo. Itu apa, Bu? Yang lagi jomblo boleh pakai ini. Waduh. Matur. Ini tulisannya. Ya, ini tulisannya jantung bergetar karena ngopi sebelah kamu. Siapa yang mau? Siapa yang jantungnya lagi bergetar boleh nih. Ya. Maskernya dipakai. Iya. Ada lagi nggak? Dipakai.
Ada lagi? Kalem Lis, wali kaos Lis. Jadi politikal bukan politikal bro. Kalem Lis. Tangan tuh bisa Iya jangan sama ya, masak bukan cuma orang nasi Tegal, saya lebih masak. Gimana coba? Ketularan Lagi? Tegal Lis. Nah jadi ini salah satu kenapa saya bikin ini. Kopi itu kalau dikaitkan dengan industri ekonomi kreatif itu kan nyambung ya kan. Nah salah satunya ini juga cara bagaimana kita membranding orang supaya kalau nggak ngopi itu nggak keren gitu loh ya kan. Kalau nggak ngopi lu nggak masak, kalau nggak ngopi tuh lu bukan siapa-siapa lah istilahnya gitu. Nah jadi coba kita mulai dengan hal yang simple ya, membangun branding, membangun mindset itu salah satunya ya ini. Nah kenapa saya katakan ada Dear Love Coffee? Ya bagaimanapun saya juga punya masa, ya kan? Kalau misalnya masa saya melihat Bu Dewi Ani suka ngopi, aku juga ngopi deh sama. Nah kebetulan saya memang suka ngopi. influencer lah nih, influencer. Ya, jadi influencer itu kan tidak hanya datang dari satu dua orang. Kalau katakan misalnya Ibu Bupati, Pak Sekda, beliau tokoh, ya kan? Tokoh panutan, kemudian ikon juga. Iya. Bisa jadi influencer yang luar biasa, ya kan? Setidaknya aparat, ya kan? Sampai kepala desa segala macam. Kalau bupatinya ngopi atau apa pasti ikut, gitu kan? Sama juga saya, kita punya komunitas, punya masa sendiri, bisa kita gerakan bersama-sama. Nah maka sesuai dengan tema hari ini, kedai kopi untuk semua. Jadi ini tugas bersama. Kita nggak cukup hanya diskusi satu hari di sini akan selesai dengan semua solusi. Tapi mungkin ini harus diteruskan dengan rangkaian-rangkaian kegiatan yang lain. Salah satunya saya menyarankan kalau ada asosiasi atau mungkin ada bentuk lembaga yang kan yayasan atau koperasi atau apa saya tidak tahu itu harus segera dibentuk. Kenapa? Karena dari situlah nanti dari lembaga inilah nanti bisa bergerak ke ke hal-hal yang lebih luas lagi, termasuk pembiayaan, ya kan? Karena kedai kopi ini salah satu UMKM di bidang kuliner yang belum tersentuh secara maksimal dari industri perbankan. Nah, ini kita perlukan. Kalau perorangan kan sulit, jadi komersial banget. Kalau kita pinjam dana di bank, kolateralnya macam-macam gitu kan. Tapi kalau bentuknya koperasi mungkin nanti lebih mudah lagi aksesnya, termasuk bekerjasama dengan organisasi-organisasi seperti HKTI, Kadin dan lain sebagainya. Nah mungkin itu dari saya. Saya berharap kita yang ada di sini ini kan mewakili semua kalangan yang hampir ya. Ada pelakunya, pengusahanya, ini masyarakat, kemudian ada eksekutif, ada Pak Sekda, ada saya di legislatif. Setelah hari ini kita jangan berhenti di sini, tapi coba diteruskan pelaku-pelaku atau teman-teman yang ada di yang berkecimpung dalam industri kedai kopi ini bicara duduk bersama lagi, menseriuskan ini, jadi tidak berhenti sampai di sini, tapi ada kelanjutannya, ya kan? Kalau perlu ditagih apa yang tadi janji saya, Pak Sekda, ya kan? Jangan ini kan direkam nih. Nah, betul. Ada dokumentasinya. Iya, coba dibahas, dirapatkan, mulailah dengan pergerakan. Kalau kita belum mulai, kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Jadi eksekutif ditagih, saya ditagih, ya kan? Bahkan saya menantang kapan saya mau ditagih. Siap. Ya kan? Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih untuk Pak Sekda dan teman-teman narasumber yang lain dan juga ibu sekalian. Saya punya banyak kaos. Buat doorpress boleh nggak? Boleh sekali tuh. Ya, ini doorpressnya nggak susah-susah. Boleh nggak 5 orang maju ke depan, sampaikan slogan kalian soal ya, how you feel drinking coffee. Jadi apa yang kamu rasakan pada saat kamu minum kopi? Nah, 5 orang, 10 boleh. Ayo, oke di atas. Maju. Ya. Mas Sapi. Yang udah pakai kaos jangan dong. Ayo dapat kaos, dapat doorpress. Yang belum dapat Ya, kaos. yang hitam betul. Ayo. Dulu ya. Mas Solis, Mas Solis. Solis mau kaos, Ini sekaligus tes ya, kalau anak muda Tegal kreatif apa enggak sih? Yo, Basir, ini Basir mau sih kapan nih? Dulu. Basir, terus. Basir adek. Turun. Jangan, Basir. Dek turun dek. Ya. Anak-anak muda ini. Halo. Hah? Apa ada? Ayo yang di atas. Yo. 5 orang mana? Apa yang kamu rasakan saat kita kopi? Ayo, 1, 2. Coba bikin satu kalimat, apa yang Ya. dirasakan, how you feel drinking coffee. Jadi apa yang kamu rasakan kalau kamu lagi minum kopi gitu.
Lagi marah minum kopi, atau lagi kangen minum kopi, lagi apa minum kopi. Coba. Saya cuma berpesan sebelum minum kopi sarapan dulu. Sebelum minum kopi sarapan dulu. Hati-hati asam lambung sampai ke ulu hati sakitnya. Udah gitu doang. Jadi saya cuma berpesan minum kopi jangan lupa untuk sarapan dan kopi bisa membuat pikiran tenang. Ujungnya apa? Oh, still. Apa yang kamu rak? Mas, kalau sama. Tapi ya dari kalimatnya dia yang polos ketahuan banget masih jomblo. Belum bisa ngerayu. Coba bikin kata-kata yang keren gitu loh. Anak muda tuh kreatif. Coba. Minum kopi bareng dia bikin hati dan nyaman. Tuh kan ketawa. Oh, oke. Mas coba. Kerja formalitas ngopi rutinitas. Bagus. Ya, coba satu lagi. Bahwasanya kopi mengajarkan kita tentang kehidupan, bahwa yang hitam tidak selalu kotor dan pahit tetap kita bisa nikmati. Kayaknya habis baca Google. Jangan baik. Om tua. Ada. Lima lagi deh. Yo. 5 lagi. Ayo Mas. Sebelum saya membacakan slogan tentang kopi, saya akan kutip dulu pernyataan Soekarno yang mengatakan bahwa kata Soekarno ini ya, saya lebih suka anak muda yang suka ngopi sambil berdiskusi ketimbang anak muda yang suka baca buku tapi hanya memikirkan diri sendiri. Jadi intinya ngopi bisa menyebabkan revolusi. Ngopi bisa menyebabkan revolusi pada Jepang. Tapi bagus loh. Enggak, Pak. Jadi namanya siapa? Sapi. Mas Sapi. Pak Sapi bikin warung ya, namanya Warung Kopi Revolusi. Wah, siap dukung nggak Bu? Dukung. Ikutin. Apa ada lagi? Kiri ya. Yo. Siapa lagi? Iwak. Pak Lurah. Ayo dong. Belum ada yang paling keren kalimat-kalimatnya. Terus ngiwak jebule ya. Yang nyata. Gus. Coba. Masa kalah sama saya? Saya bikin tuh langsung jadi kaos aja kata-katanya juga bagus loh. Dan lakunya bisa kayak model. Model maju. Ya, coba. Kopi itu nikmat jika dinikmati dengan panas, tapi jangan terburu, kau akan terluka. Dan hidup itu nikmat jika kau selesaikan tugasmu dengan tuntas, tapi jangan terburu, nanti kau akan kecewa. Itu sih. Kopi itu nikmat jika dinikmati selagi panas, tapi jangan terburu, nanti kau akan terluka. Dan hidup itu nikmat bila mengerjakannya dengan tuntas, tapi jangan terburu, kau akan kecewa. Ini jangan dulu Pak. Oke. Ya, udah cukup. Siap Bu. Ya, mungkin itu dari Ya, saya. betul. Ya, terima kasih. Satu lagi Bu, berarti kalau brand Islam dan sebagainya meminta Ibu untuk endorse dan mensupport siap ya? Boleh siap. Bahkan tadi saya mau implementasi langsung soal master. Jadi semua yang makan di sini saya bayar. Oke. Di sini belum blaster. Oke, saya pemilik kedai kopi lah. Ini karena kan bahasnya kopi, jadi sebelum nanti ke yang lain berbeda. Monggo. Ini kedai kopi. Coba kedai kopi. Satu. Kedai kopi. Ayo. Saya dulu sih. Apa tuh di situ, Wis?
Gimana? Apa sebenarnya yang dikatakan Mas Diva, Mas Rian, sebenarnya kita mungkin di Mas Diva ada sebat, tapi sebenarnya sebat kan serumpun barista. Kita pernah ngobrol-ngobrol dan di belah gede sendiri, mohon maaf, misalnya belum pernah ada terbentuk yang namanya komunitas atau paguyuban kedai kopi. Hanya itu sebat. Sementara ngomong bisnis dan pelaku usaha itu ada di pengusahanya, bukan di sebatnya. Nah, terus terang ini yang mungkin belum disampaikan oleh Mas Diva atau Mas Rian. Beberapa kali kita ngobrol itu tanda kutip pembinaan gitu terhadap pelaku usaha itu saya melihatnya itu masih minim. Artinya UKM-UKM mungkin sudah ada komunitas yang kemudian selalu dikumpulkan oleh kita terkait. Kalau kemudian kedai kopi ini menjadi potensi buat terkait, saya pikir apa yang perlu disinergikan untuk menjadi potensi yang luar biasa. Dan ini perlu ada pembinaan atau semacam perkumpulan di wilayah di kedai kopi. Sampai-sampai pernah muncul bagaimana kita bisa menciptakan brand dengan misalnya bahwa kedai kopi di Tegal itu sudah banyak dan pasca pandemi ini bagaimana kita syukuran misalnya mengadakan festival kopi di alun-alun misalnya seluruh pelaku usaha kedai kopi itu ngumpul dengan memberikan menu-menu yang ada di kedai masing-masing. Tapi ini tidak bisa semata-mata dilakukan oleh pelaku usaha saja. Pelaku usaha saja belum terbentuk komunitasnya, apalagi bagaimana kita ingin menciptakan itu. Harus ada menurut saya support dari pemerintah, tidak hanya soal hulu, tidak hanya soal ngomong hulu itu hulunya ya. Di bawah juga harus dipikirkan bagaimana bisa ada sinergi antar kedai-kedai yang lain bisa ngomong potensi. Kalau ini menjadi potensi agar menjadi menarik, perlu ada obrolan potensi yang dipikirkan oleh pemerintah daerah ke pelaku usaha itu tuh. Adanya kopi menjadi ramai misalnya gitu. Tapi kemudian bisa saja pelaku usahanya, ramai apa orang mikir misalnya begitu. Sebenarnya kopinya nyong payu, tidak pernah memikirkan daerahnya gitu. Apalagi kan kalau kopi plaster misalnya begitu ya. Kopi plaster dikenalkan, sementara pelaku usaha hanya memikirkan kapitalis saja misalnya. Idealisme untuk membangun daerah tidak ada. Ini butuh support atau pembinaan dari stakeholder menurut saya. Jadi entah masukan apa yang ini yang saya rasakan. Saya baru 1,5 tahun kira-kira di Bandung Kopi yang kemudian ketika ada kebijakan baru dari pemerintah kaitannya dengan aturan-aturan yang mungkin tanda kutip misalnya agak mengganggu jam operasional misalnya. Gara-gara pandemi misalnya gitu. Ini saja kita bingung komunikasinya dulu gitu. Karena mungkin tadi belum ada komunitas dan lainnya. Beberapa, mohon maaf ini saya cerita ke Pak Sekda. Ketika dinas meminta data itu bukan ke dinas perizinan atau dinas terkait, mintanya ke teman-teman yang ada datanya nanti dinas dulu data bagaimana membuktikan. Kita ngomong asal sebenarnya 100 sampai 150 karena ya yang kita ketahui hanya itu, tapi data murni yang ada di kabupaten Tegal itu berapa sebenarnya dinas sama sekali. Bagaimana membina ketika itu tidak tahu. Sampai-sampai pengen memberikan ya kritik sedikit, pengen memberikan Pemda pengen memberikan tulisan agar mematuhi protokol kesehatan saja, bingung menjalankannya siapa. Nitiplah ke John Kopi 10, nitip ke Jati Kopi 10, tolong dibagikan. Ini kan berarti ada sinergi yang terputus. Saya pikir itu Pak Sekda dan yang lainnya mungkin yang lain. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dewi Aryani sebagai anggota DPR RI, wakilnya masyarakat Kabupaten Tegal salah satunya, juga Pak Sekda yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di Nyong Kopi. Saya ini rekaman aja Pak. Bukan. Jadi ngomong-ngomong masalah kopi, apa yang dikatakan Mas Fatur itu benar Pak. Jadi begini Pak Sekda, mungkin saya akan cerita tentang pengalaman saya sedikit lah. Ya. Kita mainstream kita harus kita ubah. Tidak serta-merta kalau kita ini menguasai kedai kopi terus kita harus ke hulunya. Tidak seperti itu.
contoh yang sekarang kayak di saya ada. Kabupaten Tegal terkenal dengan tehnya loh. Teh hasil teh di Kabupaten Tegal itu sudah menguasai Asia Tenggara, terutama Gunung Slamet. Dari Singapura ya Melati, Jasmine Coffee, ya kan. Oh ya, ini sedikit informasi Ibu DA, itu adalah mangga gedong. Itu adalah mangga gedong asli dari hasil perkebunan kita yang di belakang. Jadi kita di belakang tuh ada kebun nggak terlalu banyak ya, karena pabriknya sudah penuh. Kita memang sengaja kira-kira sekitar 1 hektar kita untuk hutan kota lah. Jadi untuk jantung kota ini di belakang ini kita sengaja kita biarkan untuk menjadi kebun itulah, dan kita tanemin ini mangga itu ya, mangga ginju kan. Ini buahnya asli ya, dari kita produksi di belakang ini. Itu. Nah, kita kembali lagi ke masalah teh ya. Perlu kita ketahui bahwa teh yang ada di Kabupaten Tegal, baik Gunung Slamet, Sosro, Termoci, Tongci, Gopek, Luatang, itu semuanya tehnya bukan dari Kabupaten Tegal, bukan dari Jawa Tengah. Dari manakah tehnya? Dari Jawa Barat, Pak. Dari Jawa Barat. Nah, loh, kenapa kok di Kabupaten Tegal ini bisa terkenal? Karena pengusaha teh di Kabupaten Tegal ini dia punya kelebihan. Kelebihannya bagaimana mengelola teh campur dengan melati, jadi dengan aroma yang spesifik menjadi Yasmin tea. Muncullah teh wangi melati yang adanya di Slawi, Kabupaten Tegal. Ya, jadi teh wangi, teh melati Kabupaten Tegal itu udah terkenal seantero Nusantara. Nah, kelebihan kita adalah itu Kabupaten Tegal. Jadi mungkin ini perlu digarisbawahi bahwa Kabupaten Tegal terkenal dengan pengolahan tehnya, bukan perkebunan tehnya. Karena perkebunan teh tetap Jawa Barat di Sengkek. Karena kebetulan kita juga mengelola perkebunan di daerah sana. Memang di sana memang kebetulan taman kita tuh memang cocok gitu dengan teh varietas. Kalau di sini bisa, tapi kadar TI-nya itu tidak bisa sebagus dengan yang ada di Jawa Barat. Ya, kita di sana. Jadi di sana ratusan ribu hektar pasti di sana. Ya kalau Gunung Slamet ada beberapa ada beberapa lokasi di sana. Nah, saya sih berharap ini dengan teman-teman Mas Rian, wah udah banyak dikenal lah teman-teman kita. Yang lainnya juga ya kan. Ini ada ya kan Kopi Jati juga ya. Yang lainnya ini kan kita ini kan mengelola kopi, kedai kopi. Iya. Bagaimana saya sih berharap pemerintah ini fokuslah kira-kira apa sih program-program supaya yang punya kedai-kedai kopi ini bisa bangkit, bisa booming di Kabupaten Tegal. Sebetulnya mudah. Pemkab itu tinggal kasih regulasi saja. Contoh, misalnya memfasilitasi setahun sekali, bikinlah namanya acara semacam kayak penyuluhan atau festival kopi atau apalah. Jadi itu nanti akan dengan sendirinya akan terkenal gitu loh dengan sendirinya. Jadi sih mudah-mudahan ya ini juga cita-cita kami ya yang sebagai penggiat kedai kopi. Kalau yang kopi itu mungkin lebih ke wadah lah, kita akan seperti wadah lah gitu ya. Bahkan nanti kita akan kembangkan budaya di sini akan ada R&D-nya, research and development-nya. Kita sedang meriset gitu. Jadi ternyata saya belajar kopi ini itu misal contoh kopi Aceh di Sengkek itu kita nggak bisa niru. Nggak bisa niru karena kopi ini yang namanya tumbuhan kopi itu absurd nyerap bau sama kayak teh. Jadi kalau kopi ditanam di sebelahnya tumbuhan apa itu absurd. Nah kalau di Aceh tanda kutip itu action rasanya tuh kental sekali kan? Berbeda.
bisa juga di sana kan banyak tumbuhan yang namanya marijuana. Itu susah tuh. Oh, berarti kopi ini nyerap gue. Kopi ini nyerap, jadi bau tes rasanya kita nggak bisa tiru. Kopi rasa itu. Kayak kecubung kayak gitu. Nah, tapi udah kalah, Pak. Jangan. Kalah kopi ngiringannya kecubung. Nanti begitu minum kopi ngeliat. Makanya kalau bisa kopi ciu ya. Jadi supaya misalnya ini Kabupaten Tegal gitu loh. Iya. Jadi itu Pak Sekda. Kita sedang meriset, kebetulan kami ada kebun cengkeh tapi nggak besar. Tapi kebetulan sayangnya di Kabupaten Pemalang. Kopi kita yang namanya kopi Pemalang itu saya ada nih kopinya ini. Kopi namanya kopi gablas. Kita lagi riset. Jadi tanaman kopi kita ini ditanam di antara pohon cengkeh. Di antara cengkeh. Ini mungkin ini yang menjadikan bahwa Pemalang kopinya tuh khas aroma rempahnya ini kuat. Bener nggak, Mas Dian? Itu, nah sama saja kayak di Batu Mira. Batu Mira kan varietasnya rasanya tuh spesifik sekali. Alangkah baiknya kalau Pemda turun ke Batu Mira, membuat satu riset. Nah, di riset itu nanti kita bisa bareng-bareng untuk mengembangkan gitu. Nah, Kita tangkap itu. ya, jadi itulah Batu Mira adalah salah satu daripada modal kita untuk mengembangkan kopi. Nah, syukur-syukur nanti nggak cuma di Batu Mira saja, mungkin di bawahnya ya kan di Guci atau di bawahnya lagi. Kira-kira itu kisah. Mudah-mudahan ke depan karena yang namanya warung kopi atau kafe itu tidak lepas dari pariwisata, sehingga kalau pariwisatanya maju, mudah-mudahan kafenya kopi juga maju. Terima kasih. Mas, nambahin dulu Mas. Alhamdulillahnya sebelum Mas Fatur sama Pak Roko bicara, sebenarnya udah setengah jam yang lalu Pak Sekda membisikan saya, Mas bikinin event. Saya kira itu untuk dari pemerintahan juga sebenarnya saya yakin Pak Sekda pun punya hati ya, maksudnya itu sudah intuisi. Tanpa Mas Fatur bilang, tanpa yang lain ngomong juga sudah ada intuisi ya Pak. Intuisi ya ini kita support juga bukan hulu ke hilir. Langsung Pak Sekda membisikan saya bikinin event Mas tahunan Mas. Jadi berarti sebenarnya support pemerintah pun sebenarnya sudah ada. Berarti masalahnya sekarang adalah komunikasinya. Betul. Gitu Pak. Coba lanjut. Oke, Mas Abi atau yang lain? Mas Bi belum keluar lagi. Karno lagi. Iya, aman. Ajeng lima temen ya. Karno lagi. Terima kasih. Menyambung dengan tadi yang sudah diutarakan oleh rekan-rekan sekalian, kan ingin menambahkan bahwa ruang-ruang diskusi seperti ini sangat penting untuk ditularkan ke kedai-kedai kopi yang lain. Jadi kita ngopi bukan sekedar menikmati, menyeruput aroma kopi dan asyiknya suasana ngopi, tapi juga bagaimana kita ngopi sambil berdiskusi memikirkan bangsa dan negara ini. Itu aja. Rata-rata nih mau ngiwat. Ya kayak kolis ini pelanggan setianya kopi. Tahu nggak masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Kopi John ya, Mas Rian. Kalau tadi sudah membahas tentang cluster ya di kopi, terus bahas slogan-slogan tadi. Nah untuk kopi itu sendiri, kayaknya kalau orang sedang kopi kan yuk kopi benar jangan ngantuk gitu. Nah itu mitos apa bukan mitos? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi gue. Ya benar, kata Mas Bima benar ini. Kalau minum kopi kalau dulu ya. Oke, ini sedikit jawaban ilmiah.
Basicnya kopi itu diserap dari kata kafein ya, dari kata kafein sendiri. Kafein itu punya sifat dan karakter yang cukup khas. Mungkin teman-teman tahu, ini mohon maaf menyebutkan merek ya. Ada M150, ada Extra Joss, ada Kratingdaeng. Itu tuh adalah minuman suplemen. Minuman suplemen itu boleh dilihat, silakan habis pulang dari sini lihat di Kratingdaeng. M150 atau minuman suplemen lainnya itu berbahan dasar 70-80% nya adalah kafein. Saya pernah survei di tahun 2014, yaitu bekerja sama dengan Laka Lantas. Kenapa sampai Laka Lantas? Karena banyaknya terjadi kecelakaan bis dan truk pada saat itu. Nah, rata-rata pada saat kita ngecek di Laka Lantas, kecelakaan truk dan bis itu disebabkan rata-rata semuanya ada botol minuman suplemen, yaitu Kratingdaeng, M150, lalu segala macam lah minuman suplemen. Maksudnya bukan karena Kratingdaeng menyebabkan kecelakaan Pak, tapi kandungan Kratingdaeng itu banyak yang kurang tepat penggunaan. Kafein dasarnya sifatnya adalah dia sebenarnya relaksan. Sebenarnya adalah relaksan. Kafein itu seperti halnya dengan tembakau atau nikotin. Nicotiana tabacum itu bahasa ilmiahnya. Nicotiana tabacum dan kafein itu sebenarnya sama. Dia sifatnya adalah relaksan. Jadi diminum, pada saat diminum itu sebenarnya grafiknya drop ke badan. Harusnya relax dulu. Setelah ya relax. Jadi kalau minum kopi itu relaksan, diminum dia relax dulu, baru nanti lama-lama naik. Jeda 20 menit sampai setengah jam itu dia akan naik, dan disitulah titik puncak menjadi energi pada tubuh. Jadi tubuh itu mengkonversi dari minuman kafein jadi energi. Ya, energi itu bisa dari karbohidrat dan segala macam. Dan disitulah akhirnya jadi melek. Yeah. Nah, penggunaan salah pada Laka Lantas itu adalah penggunaan kafein. Jadi supir rata-rata nyupir itu minum Kratingdaeng pada saat nyupir. Bener nggak? Ini kan banyak ya. Banyak kan. Ayo kita nyupir ke Jogja. Beli Kratingdaeng di tengah jalan. Beli di Alfamart, Indomaret sambil jalan minum Kratingdaeng. Karena sifat kafein itu relaksan, akhirnya drop. Yang mengakibatkan bukannya melek, malah justru ngantuk. Jadi kafein itu sifatnya relaksan, ngantuk dulu, tungguin istirahat, baru sadar sesadar-sadarnya gitu. Oh, jawab Mas. Ya. Sekali lagi nanti Bu Dewi juga ada kegiatan lain. Kita langsung berikhlas ya. Bu Dewi soal kopi dan semangat dari ini, bagaimana kita membangun ke depan seperti apa. Jadi closing statementnya nggak usah berat-berat ya. Oh iya, siap. Yang berat-berat tadi sudah dibahas ya. Jadi hari ini saya mau ngingetin lagi, karena kopi is leisure, jadi apapun suasana hatimu selalu tentukan kopi pilihan. Oke, terima kasih. Dan 1000 bibit kopi ditunggu ya, ya. Oke. Iya, tahan dulu. Ditunggu. Oke, mau ke Mas Ega. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi pemerintah daerah sekarang ini teman-teman perlu diketahui bahwa pemerintah saat ini itu sudah tidak lagi Pantek Projo. Ya. Kemudian ada perubahan berikutnya Pantek Projo dan pelayanan publik. Nah, saat ini adalah pelayanan publik jadi pelayan, jadi ngaco, gitu kan. Nah, sehingga fungsinya adalah kita memfasilitasi. Regulasi memfasilitasi. Sehingga harapannya supaya kreativitas jenengan itu tidak terputus, tidak terpotong, gitu. Sehingga kalau misalkan regulasi apa yang akan dibuat untuk gitu. Ya, termasuk saya tadi mengatakan silahkan Mas Rian, kalau festival nasional kami fasilitasi, gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan karena hasil survei BPJS mengatakan bahwa anak muda Tegal itu berbeda dengan anak muda Wonosobo. Iya. Ya. Anak muda Kabupaten Tegal tidak, walaupun kita itu dikatakan oleh definisinya BPJS pengangguran, saya berontak, pengangguran yang bagaimana? Kalau ternyata definisi pengangguran yang ada di BPJS ini si kerja rutin, si kantoran, ini sudah berubah.
Jenengan karena sama saya mungkin hasilnya bikin jenengan ini. Apa itu pengangguran? Jadi kapan Tegal itu adalah grade-nya pengangguran yang tidak rasa kerja. Kalau di perguruan tinggi mas, itu lulusan ITB. Lulusan ITB itu bekerja keserakasan. Pasti harus mandiri. Ini seperti ini anak Tegal ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Tegal, mari bareng-bareng bersama memfasilitasi anak muda yang kreatif dan hasilnya sudah terasa. COVID-19 kita hanya inflasinya min 1,46, lainnya 2-3. Nah ini masalah gimana ekonomi rakyat kita tetap bergerak. Terima kasih. Ya, Mas Bima, closing statement dan barangkali ada pertanyaan untuk apa nanti. Oke, itu aja tadi ini teman-teman selaku dari komunitas secara komunitas ingin lebih bisa berkomunikasi agar lebih bersinergi seperti kayak kemarin kita tahu PPKM apalagi warna parah-parahnya sementara di arah mata pencarian kita memang bekerja di situ tapi kalau memang keadaannya seperti itu seakan-akan jadi ada antara colong-colongan antara artinya itu sebenarnya ini sama-sama menguli keadaan yang ideal pada saat pandemi kita bisa mencari nafkah secara aman dan aman. Cuman konsumen juga bisa ikut membantu artinya bersinergi dengan pemerintah, sama dengan pemerintah. Nah di situ maksudnya kita sebagai komunitas bisa menjadi media penyuara ke konsumen kita juga bahwasanya misalkan vaksinasi, misalkan harus jaga jarak dan lain sebagainya, bisa lebih ke arah penindakan atau apa kita bilang mengurangi data menyebabkan konsumen mungkin ini seperti itu sih dari komunitas. Oke, terima kasih dan kita sambut dengan sangat terbuka ya Pak ya pemerintah daerah ini ya. Mas Rian. Ya, terima kasih ya menambahkan dari Mas Iva sebenarnya sudah jadi obrolan panjang adalah seperti itu Pak bahwa sebenarnya coffee shop kedai itu bisa dijadikan sebuah media. Contoh pada saat kemarin tadi Pak Slaton bilang adalah woro-woro titip pamflet ke kedai-kedai atau coffee shop sebenarnya ya sebenarnya ini waktunya pada saat kemarin katanya Tegal menjadi level 3 karena masalah vaksinasi. Sebenarnya kayak tradisi saya dan semuanya itu tiap malam itu kan walaupun sudah ada level 3 tapi pengunjung tetap ramai. Sebenarnya coffee shop itu bisa dijadikan sebuah media untuk campaign vaksinasi itu sendiri. Contoh sebenarnya kita bisa, itu sudah dilakukan teman-teman kami yang ada di Bandung, di Jawa Barat. Itu bahkan kasih ngopi gratis Pak. Yang sudah bisa vaksin, tunjukin vaksin 1 dan 2. Vaksin 1 gratis makan, gratis kopi. Vaksin 2 gratis makan dan minum. Dan makan minum itu disupport oleh pemerintah. Jadi ibaratnya yang bayar ke kedainya itu pemerintah gitu. Ya atau subsidi juga bisa sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya bentuk dari campaign itu sendiri. Nah balik lagi ya ke masalah PPKM kemarin kita sebenarnya tidak pengen terulang nih Pak. Kita umpet-umpetan ada satpol lewat kita tutup matiin lampu, satpol pergi kita baru nyalain. Mas kita. Oh mas kita itu kita jadi itu sampai ke psikiater kemarin itu. Stres Pak. Jadi sebenarnya kalau ada komunikasi yang tadi dibilang Mas Bima sebenarnya akan enak banget. Regulasinya seperti apa, pengawasannya seperti apa dan tidak perlu ada colong-colongan lagi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, anak cerita tentang soal bayang tentang kopi. Gini aja. Ngopi itu adalah jati diri. Ya. Maka untuk mengenal jati diri, kenalilah jati diri. Karena jati diri itu dengan mengenal jati diri kita akan mengenal sangkal para manajemen. Maka jadikan ngopi itu sebagai spiritualitas. Karena apa? Dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan mengenal jati diri. Dengan mengenal jati diri, kita akan tahu makna sebenarnya dari ngopi. Oh iya, dong tangan. Niwa mati. Untuk Mas Iqbal, ada yang terakhir ya Pak. Kita ada dalam waktu dekat kami banyak masukan-masukan. Ya. Maka pemerintah daerah saya siap untuk mengundang segera kita berdiskusi yang mau kemana, event-event apa yang harus dilakukan, bagaimana dan sebagainya untuk bisa direalisasi. Dan tadi Pak, research and development tentang batu bara dan sebagainya bisa dilakukan juga ya. Silakan. Oke.
Saya pengennya, saya yakin bahwa kopi-kopi kedai kopi Panjaitangan semua pasti akan membranding Nusa Penida. Oke, terus. Mimpi kita akan membuat sebuah festival kopi akan segera tercipta. Nanti Mas kita apa baik sampaikan kita dan kita siap. Kita siap. Oke. Dengan plastarnya ya. Oke, terima kasih untuk sore hari. Tepuk tangan sekali lagi untuk sore hari ini. Bahasanya wis clear Mas. Ngedek kopi, ngopi kemisan, bahas tentang kopi. Jadi kita juga sudah pokoknya terkurangi. Aslinya sih minus clear Mas. Iya tapi cuma belum ada pintu komunikasi. Nah, betul. Kunci tadi ada komunikasi. Ya, Ayolah komunikasi dengan masyarakat. Ya, betul. Terbuka dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk kita semua dan terima kasih untuk Mas Diva, terima kasih untuk Mas Rian dan terima kasih untuk Mas Sekda yang hari ini bisa kita semua dan terima kasih untuk semua yang hadir. Tepuk tangan dulu semua untuk kita semua. Oke, terima kasih dari saya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngopi kembali. Siap. Oh iya, iya Pak, ini ada Pak. Ada temennya dari saya, bisa dicoba. Ini mixed